Kami memilih judul perbincangan pada malam hari ini Parpol Bimbang untuk bisa menggambarkan ada beberapa parpol memang yang sepertinya maju mundur, tarik ulur. Ada yang belum segera untuk mengumumkan siapa calon yang diusungnya dalam Pilkada 2024. Tapi ada juga partai yang kemudian goyang gamang ini karena sudah memberikan dukungan kepada salah satu pasangan. Tapi kemudian menarik lagi dan juga memberikan dukungan kepada partai lainnya. Dan juga tadi kami juga memilih judul yaitu Koalisi Goyang. Ini kemudian merujuk pada apakah betul koalisi Indonesia Maju ini goyang, tidak lagi solid, karena banyak sekali kalau kita lihat cross koalisi terjadi di beberapa daerah. Kita akan sama-sama berbincang mengenai hal ini sesuai tema yang sudah sempat saya sampaikan tadi bersama dengan para narasumber yang sudah hadir, baik yang menemani saya di studio ataupun juga yang hadir secara daring. Yang pertama nanti kita akan minta bagaimana cerita yang terjadi dari Golkar sudah memberikan rekomendasi kepada pasangan Andra Sony Dimyati, tapi ternyata hari ini kita melihat sebuah kejutan. Golkar memberikan tiket untuk bisa melaju menuju Pilkada Banten ini kepada Airin Rahmidiani dan juga Ade Sumardi. Ada Bang Doli yang bersama saya di sini, Bang Ahmad Doli Kurnia, perwakilan dari Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, selamat malam. Selamat malam. Baik, dan juga nanti akan memberikan pandangannya selaku pengamat komunikasi politik Bang Ege. Bang Effendi Kasali sudah hadir juga bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ege. Judulnya apa tadi? Judulnya adalah Parpol Bimbang Koalisi Goyang. Siapa melayang? Kalau disambungnya. Oke. Siapa melayang? Kansnya siapa yang melayang? Ya, itu ya. Ya kan? Ya. Kansnya siapa yang melayang? Karena kemarin ada juga calon yang sepertinya punya kans kuat. Ada bimbang, ada yang digoyang, ada yang menggoyang, ada yang melayang. Ada yang tiketnya kemudian jadi melayang. Nanti Bang Ege bisa bahas. Nah, ini kita juga akan mendengarkan pandangan perwakilan dari PDIP yang juga akhirnya saat ini mengusung calon yang sama. Padahal kemarin sudah lebih dulu mengasung ataupun juga memberikan tiket duluan kepada pasangan Airin, kemudian juga Ade Sumardi. Ada Bang Ciko Hakim, perwakilan dari PDIP yang juga bergabung memberikan pandangannya dalam perbincangan ini melalui daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ciko. Waalaikumsalam, bajunya bagus warnanya Putri. Oh, iya benar. Karena merah pasti. Iya. Merah hitam tepatnya Ciko, merah hitam. Ya, baik. Selain Bang Ciko juga sudah bergabung untuk memberikan pandangannya, pengamat politik yaitu Mas Hanta Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Hanta Yuda. Oh, bajunya sama juga tuh Hanta Yuda. Mas Hanta matchingnya sama Bang Ege warna bajunya. Oke, tapi langsung saja kita ingin dengarkan dari Bang Doli. Bang Doli, apa sebenarnya yang terjadi kalau pengumuman dari Ketum Golkar kita sudah dengarkan. Bagaimana para petinggi Golkar juga menjelaskan apa yang membuat Golkar memberikan tiket kepada Airin itu juga sudah kita dengarkan. Tapi jangan cerita normatif dong Bang Doli. Apa sebenarnya di belakang panggung, di dapurnya ini ada apa? Iya kan? Karena heran kemarin kita melihat Golkar memberikan tiket kepada pasangan Andra Sony dengan Dimyati. Tahu-tahu sekarang bisa berubah arah. Ada apa sih Bang Doli? Saya tentu pertama kali memberikan terima kasih pada dua. Ya. Pertama kepada Bu Mega dan PDIP, Om Ciko dan kawan-kawan gitu, yang kemarin kemudian mendeklarasikan Bu Airin dengan Pak Ade sebagai pasangan di. Yang kedua juga terima kasih kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar yang kemudian muncul kesadaran yang rasional dan realistis ya melihat perkembangan dinamika pilkada terutama di Banten. Nah, cerita Airin ini sebenarnya kan saya menyebutkan project Airin ini udah panjang sebenarnya buat kami di Golkar ya. Ini udah kita siapkan 3 tahun 4 tahun yang lalu dan sudah melalui proses ujian yang cukup tes lah katakan begitu yang cukup panjang, sehingga yang paling fenomenal Airin itu terpilih menjadi anggota DPR RI dengan dukungan suara yang spektakuler 300 ribuan gitu loh. Nah, dan sampai sekarang kemudian kita lihat mau isunya dia didukung Golkar, nggak dukung Golkar, mau pindah sana, ada muncul calon baru segala macam. Elektabilitasnya bukan malah tambah turun, tambah naik. Gitu kan. Nah, makanya ini sesuai dengan pakem Golkar ya selama ini dalam mengambil kebijakan di pilkada itu kan ada 2 prinsip yang saya katakan. Pertama adalah bagaimana kita mengusung calon atau pasangan calon, apalagi dia kader kita ya, ini punya potensi menang atau tidak. Itu nomor 1. Nggak ada partai politik saya kira yang mau mencalonkan ikut kompetisi dalam pilkada ini yang nggak mau menang. Pasti judulnya menang, 1. Yang kedua juga ada prinsip bahwa kita punya cerita sukses dengan
di Pilpres kemarin dan Koalisi Indonesia Maju. Dan kita berkomitmen, Golkar berkomitmen dengan teman-teman partai politik yang lain itu bahwa kita harus tetap merawat kebersamaan, menjaga harmonisasi, bersinergi setidaknya 5 tahun ke depan dalam pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini. Termasuk menghadapi pilkada. Nah jadi sebetulnya batasannya itu. Nah oleh karena itu kemarin sebetulnya ini menindaklanjuti saja. Ibu Airin dan Pak Ade ini kan sudah kita terbitkan surat keputusan sebetulnya. Ada satu singkat surat di bawah P1 KWK ini. Ya, rekomendasi ya. Surat kami namanya surat keputusan. Jadi surat keputusan ini sebetulnya tinggal dipindahkan ke formulir B1 KWK saja sebetulnya. Itu sudah terbit tanggal 5 Agustus. Dan komunikasi antara Bu Airin dengan Pak Ade, kemudian Bu Ratu Tatu dengan DPD PDI segala macam itu juga intensif ya. Nah, tapi kan kemudian kemarin duluan kan, duluan sorenya Bu Airin sama Pak Ade di apa namanya di PDIP, malamnya baru dikasih ke Pak Andarsoni kan. Gitu. Betul. Nah tapi setelah itu saya kira dan saya juga mendapatkan itu ya, walaupun saya nggak di DPP lagi, banyak yang menyampaikan, saya menyebutkan ini arus bawah ya, bahwa keluarga besar Partai Golkar di Banten. Ditambah dengan masyarakat se-Banten gitu ya, diwakili oleh tokoh-tokohnya, ulama, jawara, dan segala macam, itu menyampaikan bahwa apa namanya, kami minta Ibu Airin jadi gubernur, gitu. Dan kami merasa bahwa selama ini Golkar dan Banten itu punya hubungan kedekatan yang cukup baik, ya. Bahkan kan kita bisa mengatakan salah satu lumbung Golkar itu di Banten. Banten identik dengan Golkar, gitu. Nah mereka mengatakan, loh masa kalian punya kader bagus, gitu ya, ini dicalonkan dengan yang lain. Nah ini menurut saya yang pada akhirnya Pak Bahlil dan di DPP itu kemudian, wah kalau gitu memang kita lebih tepat. Jadi sebetulnya ini pengambilan kebijakan yang tepat, yang rasional, yang realistis, tetapi juga saya yakin bahwa situasi itu pasti juga akan sudah dikomunikasikan dengan Koalisi Indonesia Maju, sehingga koridor itu tetap ada. Nah, tahan dulu soal Koalisi Indonesia Maju plusnya ini. Tapi tadi alasannya kalau Bang Doli katakan ada realistis dengan soal elektabilitas dan juga memiliki kader yang bisa dipercaya untuk bisa maju memenangkan Pilkada 2024 ini. Bang Ciko, ngerasa ditikung nggak sih? Sudah memberikan tiket duluan kepada pasangan ini, begitu kan pada saat itu ketika Golkar tidak mau memberikan surat kepada Airin, PDIP kemudian yang maju menjadi penyelamat pada saat itu. Tapi kemudian kita tahu apa yang terjadi saat ini. Maunya dimerahkan, begitu kan? Atau memiliki kader yang bisa dimerahkan, tapi balik lagi ke rumahnya. Gimana, Bang Ciko? Oh, enggak gitu sama sekali. Jadi apa yang menjadi keputusan dari PDI Perjuangan untuk mengusung Mbak Airin dan Bung Ade itu sudah kita persiapkan bersama dengan Partai Golkar beberapa bulan ke belakang. Jadi ini bukan pembicaraan tentang Airin sebagai seorang pribadi, kemudian di belakang Partai Golkar minta diusung oleh PDI Perjuangan, karena waktu itu juga PDI Perjuangan juga kan belum bisa juga mengusung sendirian. Jadi kita berpikiran beberapa bulan ke belakang, dan saya rasa bisa dikonfirmasi oleh Bang Doli, memang untuk ada koalisi antara Golkar dan PDI Perjuangan. Dan ini apa yang terjadi hari ini ketika Mbak Airin didukung secara resmi oleh Partai Golkar, diusung secara resmi, sebenarnya adalah plan yang pertama, inilah plan awalnya. Memang Golkar dan PDI Perjuangan berdua akan maju mengusung satu pasangan calon di Banten. Itu pertama. Ya, saya ucapkan selamat buat Mbak Airin yang akhirnya didukung oleh Partai Golkar. Dan kita lihatlah, mudah-mudahan memang kita dapat memenangkan pilkada ini bersama. Satu, itu yang kedua adalah gini, memang secara realistis agak aneh bila Partai Golkar tidak mendukung Mbak Airin ya. Saya kalau tidak salah melihat bahkan ada survei yang mengatakan hampir 80%, 70, di atas 75% Mbak Airin ini bertengger elektabilitasnya. Sementara Andra Soni yang diusung oleh Kim berada di 1 digit dan bahkan berada di bawah 5% di beberapa survei. Jadi ini kan suatu hal yang seharusnya memang sudah dilakukan sejak awal oleh Partai Golkar, namun memang nggak ada yang kata terlambat untuk melakukan yang benar. Dan ya kita harapkan ini tetap berjalan dan kerjasama politik ini tetap solid.
dalam 1-2 hari ke depan sehingga kita bisa mengusung bersama-sama. Baik, Mas Hanta, kalau kita lihat di Banten ini sudah ada Partai Golkar yang kemudian berbeda calon yang didukungnya ini dengan calon yang dipilih oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Akankah kemudian ada partai-partai lain yang akan mengekori langkah Golkar karena kemudian kader punya elektabilitas tinggi? Siapa nanti kemudian bisa menjadi partai selanjutnya yang agak-agak bimbang, agak-agak gamang dan juga goyang? Nanti Mas Eki juga bisa berikan pandangannya, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Kita kembali juga berbincangan, Mas Hanta, kalau di Banten kita sudah lihat ada partai kemudian yang berbeda, calon yang didukungnya dengan Koalisi Indonesia Maju Plus ini kemudian apakah langkah Golkar ini untuk balik kanan bisa diikuti oleh partai-partai lainnya yang merasa juga punya kans, kemudian juga punya kader yang cukup kuat, elektabilitas tinggi. Ada di beberapa daerah lainnya juga kalau kita lihat PKS itu termasuk di daerah Jawa Barat, kemudian juga daerah Utara Selatan untuk bisa mengajukan kadernya sebagai wakil dari wali kota, kemudian juga calon wali kota. Mas Hanta. Ya Putri, pergerakan partai itu menurut saya potensi perubahan koalisi ini menjadi goyang karena ada 2 pemantik dulu sebelum bicara partainya. Satu putusan MK yang berpotensi mengubah peta koalisi kandidasi, jadi Kim Plus itu berpotensi yang tadinya terkonsolidasi menjadi kemungkinan mencair. Yang kedua, dia bisa mengubah peta kompetisi eleksi. Jadi potensi di mana kandidat yang sudah siap bertarung dengan kotak kosong atau dengan calon boneka mengecil, tertutup peluangnya akan ada kandidat baru. Nah, yang kedua pemantiknya itu dari sisi putusan MK, adanya cross kepentingan, yaitu persilangan kepentingan antar partai, di mana salah satu partai atau beberapa partai merasa tidak terwakili di dalam komposisi cakada atau cawakadanya itu. Misalnya untuk kasus Golkar di Banten, itu kan kantongnya Golkar kata Bang Doli, tapi tidak ada cagup cawagupnya. Begitu juga di Jawa Barat, PKS kita tahu Jabar salah satu kantongnya PKS, tidak ada cagup cawagupnya yang sudah dibikin Kim melalui Deddy Mulyadi dan dengan wakilnya itu, sehingga ada titik temu dengan kawan lain. Tadinya ada titik persilangan, tetapi ada titik temu. Misalnya untuk kasus Banten, ternyata Golkar memiliki titik temu dengan PD Perjuangan. Begitu juga dengan PKS Jawa Barat memiliki titik temu bersama Nasdem. Nah, inilah 2 pemantik utamanya. Tapi apakah otomatis semua partai bisa berubah? Tetapi di saat yang sama saya kira punya 2 juga faktor yang tetap mempertahankan solidnya Kim yang tadinya sudah terkonsolidasi. Satu, terkait konsolidasi nasional. Ada pemerintahan baru yang baru terbentuk, mungkin sudah ada konsesi, sudah ada negosiasi. Ini dijadikan sebagai ujian bagi Kim Plus, terutama yang Plus baru bergabung. Apakah setia atau tidak dan seterusnya. Jadi pasti ada perkatnya pemerintahan baru Prabowo Gibran. Khususnya untuk Jakarta, saya lihat itu dikawal ketat. Di luar Jakarta sepertinya tidak terlalu. Mungkin ada faktor Anies dan sebagainya. Tentu tema yang berbeda. Yang kedua, suksesi partai yang sedang terjadi itu membuat beberapa partai tidak aman. Jadi manuver partai itu terbatas, terkunci. Jangan sampai misalnya muktamar PKB yang biasanya manuver sangat kencang, itu dia akan terganggu legitimasinya atau diganggu legitimasinya terkait dengan legitimasi dari pemerintah. Jadi kalau misalnya tidak hati-hati bermanuver, bisa jadi terserimpung oleh manuver politik dirinya sendiri. Itu juga yang membuat misalnya kita menunggu PKB di Jawa Tengah, PKB Jawa Timur seperti apa? Apakah juga akan lepas terpendar dari Kim Plus seperti yang dialami oleh Golkar? Nah, karena itu, apakah akan diikuti seperti Golkar? Belum tentu juga, seperti saya katakan tadi. 2 faktor yang akan mempertahankan makin solidnya. Untuk kasus Banten, Putri, agak beda ya. Saya melanjutkan tadi sampaikan oleh Bang Doli. Jadi memang faktor pertama, Airin ini kan kader. Keluarganya juga kader Golkar. Punya memiliki prestasi elektoral. Jadi sudah jelas, boarding pass itu harusnya diberikan Golkar kepada Airin. Yang kedua, potensi kemenangannya tinggi. Kalau Airin elektabilitasnya rendah, lain ceritanya, saya yakin tidak berubah. Pak Bahlil tidak akan merubah keputusan itu. Dan tidak mungkin mendesak untuk keluar. Dan yang ketiga, kita tahu ternyata PDIP akhirnya kemarin mengusung, ini pemantiknya, stimulusnya dari PDI Perjuangan, bahkan kemungkinan mau candaan Bu Mega harus pakai baju merah itu, membuat Golkar berhitung jangan sampai dihantam oleh kadernya sendiri. Nah, bagaimana kalau kemudian Airin memenangkan pertarungan? Itu dari sisi Golkarnya. Itulah sebabnya Golkar mendesak tanda petik bernegosiasi ulang dengan Kim Plus. Tapi yang menarik sedikit saya tambahkan dari sisi Kim Plus yang menarik. Kalau Kim Plus misalnya tidak
pecah, Golkar tidak dilepaskan dua, kekuatan oposisi akan terkonsolidasi bersama Airin. Airin akan menjadi simbol oposisi dalam konteks politik nasional. Dan yang kedua, kalau kemudian Airin memenangkan pertarungan, maka Kim Plus akan kalah. Beda ceritanya sekarang, Golkar sudah pergi, siapapun yang menang, Kim Plus tetap menang. Tidak bisa diklaim oleh kemenangan PD Perjuangan sebagai salah satu kekuatan oposisi yang paling resmi pada saat ini. Jadi dari sisi Kim Plus sebenarnya relatif aman. Kalau ternyata Airin yang menang, tidak dipermalukan Pak Prabowo, Pak Jokowi, Kim Plus dan sebagainya. Baik, Bang Ege, pandangannya kalau kita lihat Koalisi Indonesia Maju Plus ini cuma solid hanya di Jakarta, sementara daerah lainnya terpecah, Bang Ege. Agak filosofis sedikit lah sebagai akademisi ya. Yang pertama digoyang, bimbang, melayang itu disonansi namanya dalam komunikasi politik. Kenapa bisa terjadi disonansi? Itu mungkin saja karena dinasti itu tidak hanya harus dari pusat, tapi juga pilkada kan di daerah-daerah, atau dinasti dalam arti menginginkan sebuah koalisi yang besar sesudah pemilu presiden. Tapi saya mau dengan cepat mengatakan, lepas dari semua analisis yang tadi, kita melihat ada perkembangan waktu ya, dan gerakan mahasiswa serta civil society yang sangat cepat. Siapa yang pernah membayangkan teman-teman ini ya, tetap saya sebut sebagai teman-teman, di waktu rapat balik ya, untuk revisi undang-undang pilkada yang mendadak itu semuanya penuh dengan keyakinan loh sampai malam harinya. Betul. Begitu besoknya ada demo mahasiswa dan civil society, semuanya memberikan pernyataan, bukan cuma berubah. Kalau berubah sih oke, politik kan berubah. Tapi memberikan pernyataan, kami bersama mahasiswa dan kami bersama rakyat. Lah yang dalam ruangan DPR kemarin siapa? Itu kami siapa? Ya kan, jadi yang saya mau katakan adalah ini ada semacam disonansi. Hari ini tepat 54 hari dalam hitungan saya, kita akan memiliki presiden baru. Tentunya seluruh bangsa berharap ada presiden baru yang lebih baik. Dan terima kasih juga pada Pak Jokowi nanti akan selesai. Mudah-mudahan jangan seperti yang dinyatakan di Kongres Nasdem oleh beliau itu. Pergi rame-rame gitu, datang rame-rame, tapi perginya atau pulangnya jangan ditinggal rame-rame katanya gitu ya. Nah, jadi artinya mudah-mudahan itu mulus. Nah, tapi yang mau saya katakan, saya yakin kok teman-teman di Golkar ini itu membaca gerakan mahasiswa, civil society, arus bawah yang ada di Banten. Nah, kemudian masuklah kita kepada apa yang disampaikan oleh baik Bang Doli, kemudian Ciko, dan kemudian juga Hanta Yuda tadi bahwa ini bagaimana nih, coba. Saya tuh bingung sebetulnya dengan sampai saat ini ya, Kongres Golkar itu ya. Munas Golkar, Munaslup lah ya sebetulnya, tapi Munas Golkar, pergantian ketua umum, dan kemudian pada saat itu ada perubahan undang-undang pilkada, dan ketua Dewan Pembina Golkar, Bang Abu Rizal Wakil sudah mengingatkan loh, ini harus dievaluasi semua loh, ini katanya betul nggak tuh? Dari depan panggung dia bilang, karena kita harus mati-matian, kata-katanya itu loh, mati-matian memperjuangkan orang Golkar, betul nggak? Ternyata terbukti sekarang, begitu ada arus bawah. Dan lihat di provinsi yang seperti itu, lepas dari keinginan ingin sebuah dalam tanda petik koalisi besar, enggak. Ada Airin yang kebetulan sudah, saya nggak terlalu yakin, nanti Ciko ya biar jawab. Itu bercanda beneran tuh yang merah hitam atau iya, Anda jangan juga jadi penumpang dalam tanda petik penumpang yang ikut belakangan aja gitu. PDIP-nya dapat apa gitu. Nah, itu baru kemudian kita nanti bicara banyak soal Jakarta tuh. Karena PDIP sekarang sudah belajar dari Banten. Betul sekali. Baik Bang Ege, nanti silakan ditanggapi Bang Doli dan juga Bang Ciko, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Ini segmen terakhir perbincangan, dan karena waktunya sangat terbatas, saya hanya bisa memberikan waktu singkat-singkat saja untuk bisa memberikan closing statement kepada para narasumber. Bang Ciko terlebih dahulu, silakan Bang Ciko. Diberikan pandangan tadi, apa yang disampaikan oleh Bang Ege, termasuk ke closing statement. Silakan Bang Ciko. Jadi terkait dengan pilkada bukan hanya di Banten atau di daerah-daerah yang sering-sering disebut ya, tapi pada prinsipnya putusan MK tentunya banyak mengubah konstelasi politik di daerah, dan dinamikanya juga semakin cair, semakin dekat hari pendaftaran, bahkan akan ada rujukan-rujukan di semua. Jadi harapan kita tentu di PD Perjuangan, kalau dilihat dari judulnya, namun kita tidak termasuk yang bimbang, kita selalu solid, walaupun waktu kemarin sempat tidak ada kesempatan untuk bisa mengusung sendiri di banyak daerah yang sesungguhnya kita mempunyai cagup dan cawagup yang potensial, namun sekarang ternyata bisa, itu karena juga soliditas dan kekompakan di internal, dan punya keyakinan bahwa di ujung jalan pasti akan ada cahaya, yang akhirnya juga cahaya itu muncul. Dan kita lihat saja nanti bagaimana 1-2 hari ini siapa yang akan didaftarkan di KPU, dan semoga PD Perjuangan akan banyak memenangkan pertarungan dulu. Bang, sekarang sudah beredar, besok akan segera daftar untuk Jakarta dari PDIP Pramono Anung Ranukano, bener nggak sih Bang?
katanya nggak pakai deklarasi tapi langsung daftar besok. Saya konfirmasi langsung nih karena sudah beredar luas beberapa menit yang lalu. Iya, tetapi gini, sampai hari ini, sampai malam ini masih berlangsung rapat di DPP dan hasil rapat belum diputuskan, tapi memang ada kans kuat dari Mas Pram untuk diusung oleh kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena belum ada keputusan resmi yang keluar dari hasil rapat DPP. Bang Doli, silakan penutup juga Bang Doli. Ya, saya kira ini semakin menarik ya dan menunjukkan bahwa sebetulnya ya demokrasi kita ini berjalan baik. Artinya walaupun kita misalnya tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ya, saya sering mengatakan, jadi jangan kemudian selalu yang dikembangkan akan terjadi perpecahan, kemudian pertentangan antara sama teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Sebenarnya narasinya bukan itu yang tepat ya. Kita sadar bahwa pilkada ini kan bukan baru pertama kali kita laksanakan. 2024 sebelumnya ada 2020, ada 18, 17 gitu. Dan semua itu kita juga sama-sama paham menjalaninya bahwa tidak bisa juga mutlak-mutlakan dijiplak misalnya konfigurasi konstelasi politik nasional itu kepada daerah. Jadi di daerah itu kita juga sudah terbiasa sebenarnya selama ini. Di mana daerah yang bisa kita bersama-sama, mana juga ada daerah lain yang kita juga bisa berkompetisi. Yang tadi saya sering katakan fastabiqul khairat, mencari yang terbaik gitu loh. Itu yang penting kan. Cuma kan motifnya kita mencari kepala daerah yang betul-betul capable, punya kapasitas, punya integritas untuk memimpin daerah itu tambah maju, tambah baik, tambah membangun. Dan kira-kira itu. Nah, ini contoh ya bahwa kita selama ini komunikasi kita dengan partai politik mana saja itu bisa berjalan baik-baik saja. Jadi walaupun kita berkompetisi di Pilpres, di Pileg, nanti di Pilkada, tapi yang penting elit-elit komunikasi politik antar elit ini, antar partai politik itu tetap harmonis dan tetap bagus. Dimanapun posisi koalisinya. Kira-kira. Baik, Mas Hanta, singkat saja Mas Hanta, pernyataan penutup. Silakan Mas Hanta. Ya, saya melihat ini taktik dan strategi politik di detik-detik hari-hari terakhir ini. Ibarat main catur, Kim Plus, jadi saya dari sisi strategi analisanya, itu menunggu sebenarnya. Di Banten dan Jakarta. Di Banten beda ceritanya kalau bukan Airin. Kalau bukan Airin yang diusung oleh PD Perjuangan, barangkali Golkar tidak pindah. Jadi bagi Andra ini kabar buruk ketika yang maju adalah Airin. Tapi kalau Pramono Anung yang maju di Jakarta, itu kabar baik buat Ridwan Kamil. Kalau Anies yang maju, kurang baik buat Ridwan Kamil. Jadi kita lihat, ini Banten dan Jakarta mirip. Yang dikeluarkan siapa? Banten itu ada Airin, di Jakarta ada Anies. Tapi kalau di Banten PDIP mengeluarkan Airin, tapi kalau di Jakarta misalnya Anies, dugaan saya akan ada pindah juga partai yang juga mepet ke Anies, PKS atau siapa. Tapi kalau yang keluar Pramono Anung, maka kemungkinan solid di masing-masing Kim Plus dan PD Perjuangan. Ya, terakhir singkat saja Mas. 27 sampai 29 Agustus itu tidak lepas dari 54 hari lagi kita akan punya presiden baru ya. Presiden yang mudah-mudahan diharapkan lebih baik. Terima kasih Pak Jokowi. Artinya siapapun yang akan mengajukan calon di Pilkada Jakarta itu juga berharap kerjasama dengan Bapak Presiden ini. Saya kebetulan di Mujadalah Kiai Kampung di Malang, tahu persis dan saya rasa sangat objektif Pak Prabowo menceritakan tentang etika waktu Pilpres, kemudian bagaimana juga Pilkada DKI waktu itu dan bagaimana ke depannya. Dan saya rasa itu yang akan menjadi pertimbangan dari beberapa partai untuk mengusung siapa. Di samping ini mungkin lawannya cukup ini misalnya ya, nggak mudah itu nanti. Tapi kalau mau bekerja sama dengan presiden terpilih harus bagaimana. Nah itu yang kita perlu baca dan saya rasa waktu itu Pak Prabowo menyampaikannya secara sangat objektif ya. Nah ini apapun alasannya nanti diterjemahkan di lapangan. Baik, Bang Ege terima kasih, Bang Doli terima kasih juga, Bang Ciko terima kasih, Mas Hanta Yuda juga terima kasih sudah meluangkan waktu memberikan pandangannya.